Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Nah, kami dari kelas 11 MIPA 2 atas nama Nada Sartika Yono, Nashwa Rofifa, Ruth Maret Tasya, Sartika Utami, Safira Rahma Rosalia, dan Sri Puja Lestari akan menjelaskan mengenai sejarah Melayu prakolonial di Riau. Simak videonya ya. Sejarah Melayu prakolonial di Riau. Sejarah awal mencatat para cendekiawan India telah menulis tentang Dipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar abad 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha. B. Kerajaan-kerajaan Melayu kuno prakolonial. 1. Kerajaan Kritang. Nah, kerajaan Kritang adalah cikal bakal dari kerajaan Sultan Indragiri yang berdiri sekitar tahun 1298 dengan sultannya Raja Merlak yang berdiri di Indragiri Hilir sekarang. 2. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri adalah kerajaan Melayu lanjutan dari kerajaan Kritang dan mempunyai wilayah pemerintahan di antara Jambi dan Kampar, dipimpin oleh anaknya Raja Merlak yang bernama Narasingha. 3. Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis adalah kerajaan tertua di Sumatera, terletak di Kuantan Singingi, Riau. Keturunan kerajaan ini diyakini berasal dari Waliyah Raja Iskandar Zulkarnain. Kerajaan mengalami kehancuran setelah kalah berperang melawan kerajaan dari Cina. 4. Kerajaan Koto Alang. Kerajaan Koto Alang berada di desa Santai sekarang dan pendirinya adalah Raja Au Kuning. Kerajaan mengalami kehancuran yang sama dengan kehancuran Kandis setelah berperang melawan kerajaan-kerajaan lainnya. 5. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terkuat di Sumatera dan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Selama berdirinya kerajaan ini telah dipimpin oleh 12 raja dan Dapuntahyang sebagai raja pertamanya. Lalu mengalami kemunduran atau keruntuhan pada tahun 1007 Masehi dan 1023 yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola. Di balik semua kisah kerajaan ini terdapat bukti peninggalannya, yakni 7 buah prestasi dengan isi yang berbeda. 6. Kerajaan Pekaitan. Kerajaan Pekaitan terletak di seberang bagan Siapi-api dari muara Sungai Rokan. Ibu kota kerajaan ini bernama Pekaitan dan memiliki raja yang bergelar Yang Bertuan Besar Sungai Daun. Kerajaan ini pun memiliki berbagai macam rempah-rempah, hingga daun nipah, rotan, damar, dan berbagai hasil hutan lainnya diperdagangkan di Bandar Pekaitan. 7. Kerajaan Gasip. Kerajaan Gasip merupakan kerajaan Siak I yang berkedudukan di Sungai Gasip di hulu Sungai Siak. Kerajaan ini adalah pecahan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Muara Takus dan selama 100 tahun negeri ini tidak mempunyai raja. Sejarah Melayu Islam era kolonial di Riau. 1. Kerajaan Islam dan pengaruhnya bagi penyebaran Islam. A. Kesultanan Indragiri. Kerajaan ini terletak di Indragiri Hulu dan tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Dan penyebarnya adalah Sultan Mansur Shah yang berasal dari kerajaan Malaka. B. Kerajaan Kampar. Kerajaan ini awalnya bernama Kerajaan Pekantua Kamparyang yang berdiri pada tahun 1725 sampai 1946 Masehi dan mengalami pergantian nama sebanyak 3 kali. Hingga akhirnya pada era Islam, kerajaan ini bernama Kesultanan Pahlawan atau Kerajaan Pahlawan. Kerajaan ini pada pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Syarif Harun memiliki masa yang paling sulit, yaitu pada tahun 1940 sampai 1946. Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan ini dipimpin oleh 9 raja atau sultan dan 1 putra mahkota. Kerajaan yang diperkirakan berdiri pada abad ke-16 sampai 17 ini berakhir pada tahun 1946. Kerajaan ini memiliki hubungan dengan kerajaan Paguruyung dan sebelum berdiri pun kerajaan ini telah dikuasai oleh beberapa kerajaan lain. D. Kerajaan Rokan. Kerajaan Rokan berdiri pada abad ke-14. Pusat kerajaan berada di kota Lama Rokan. Nama kerajaan ini diambil dari sungai yang mengalir di daerah tersebut, yaitu Sungai Rokan. Dalam sejarahnya, Rokan termasuk kerajaan yang cepat berkembang berkat hasil rempah-rempah yang dimilikinya dan juga relasi perdagangan dengan negara lain seperti Malaka. Setelah kerajaan Rokan menghilang, muncullah beberapa kerajaan baru. Beberapa kerajaan baru tersebut terdiri dari 2 di bagian hilir dan 5 di bagian hulu. 2. Situs-situs peninggalan sejarah Islam di Riau. A.
Masjid Raya Nur Alam Senaplan, tonggak sejarah Islam di Pekanbaru. B. Masjid Ar-Rahman tertua kedua di Pekanbaru. C. Istana Kerajaan Siak. D. Pulau Penyengat. E. Masjid Raya Sultan Riau. F. Bekas gedung tabib kerajaan. G. Makam Raja Haji. H. Makam Raja Jafar. I. Makam Raja Abdurrahman. J. Bekas Istana Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. K. Bekas Gudang Tengku Bili. L. Gedung Mesiu. M. Kubu dan Parit Pertahanan. N. Balai Adat Indra Perkasa. 3. Kolonial bangsa asing di Riau dan jejak atau artefaknya. Letak geografis Malaka sangat strategis karena menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia Barat. Oleh karena Malaka menjadi kerajaan yang sangat berpengaruh atas daerah sekitarnya, sehingga mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun upeti. 4. Perjuangan Riau melawan kolonial Belanda. A. Perang Siak melawan kolonial Belanda 1723 sampai 1753. Kerajaan Siak merupakan kerajaan maritim yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Kerajaan ini semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Dan ada beberapa perlawanan di Riau adalah salah satunya perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura oleh Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. B. Perang Pelalawan melawan kolonial Belanda 1725 sampai 1946. Setelah pangkat Maharaja Muda lelah digantikan putranya Maharaja Dinda II. Pada masa ini diperoleh kesepakatan untuk memindahkan pusat kerajaan ke tempat yang oleh Maharaja nilai utama pernah dilakukan sebagai pusat kerajaan, yaitu di Sungai Rasau, salah satu anak Sungai Kampar jauh di hilir Sungai Nilo. Sekitar tahun 1725 sampai tahun 1822 adanya pertikaian antar sesama kerajaan tersebut. C. Tuanku Tambusai melawan kolonial Belanda 1725 sampai 1946. Tuanku Tambusai lahir di Dalu-Dalu, Nagari Tambusai, Rokan Hulu, Riau, 5 November 1784, dan nama kecilnya adalah Muhammad Saleh. Perjuangan Tuanku Tambusai dimulai dari daerah Rokan Hulu dan sekitarnya dengan pusat di Benteng Dalu-Dalu. Kemudian ia melanjutkan perlawanan ke wilayah Natal di tahun 1823. Dalam usia muda, Tuanku Tambusai dan pasukannya berhasil menghancurkan bentukan Belanda Fort Amergon Bonjol yang telah jatuh ke tangan Belanda direbut kembali. D. Perjuangan Sultan Zainal Abidin. Karena terpecahnya Rokan menjadi beberapa kerajaan, maka dipimpin oleh putra Raja Tambusai yang bernama Sultan Agung. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin bertekad mempersatukan kerajaan Rokan dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Rantau Kasai. Pada tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan ke Rantau Kasai. Pasukan Sultan Zainal Abidin dapat dikalahkan dan dipenjara di Pasir Pengarayan. Kemudian ia dipindahkan ke Sukamiskin dan akhirnya tepat ke Madiun. Perlawanan Rakat Rete. Rete merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Melayu Riau yang terletak di sepanjang Sungai Gangsal. Para pengikut Sultan Mahmud terus melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan jalan bertindak lamun. Belanda melakukan serangan mendadak dari darat ke dalam benteng. Panglima pun terkena serangan tepat di atas dada sehingga dibawa keluar benteng. Namun saat perjalanan ia telah meninggal. Perlawanan Tengku Sulung. Tengku Sulung adalah seorang pejuang kemerdekaan yang memfokuskan perlawanan terhadap kolonial Belanda di daerah Rete atau Sungai Batang dengan membangun benteng. G. Perjuangan Datuk Tabano melawan kolonial Belanda. Datuk Tabano dikenal dengan sebutan Gandulo menjadi Dubalang dari Datuk Tua dan diberi gelar Datuk Tabano. Berkat memiliki ilmu diri, Datuk Tabano mampu mempertahankan Imokoto dari serbuan Belanda yang datang dari hulu. Pertengahan tahun 1895 terjadi perang antara pasukan Belanda dengan pasukan Limokoto saat pasukan Belanda memasuki kandang perairan perahu kompeni tenggelam setelah dihajar oleh pasukan Tabano.
Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai sejarah Melayu prakolonial di Riau. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.